sampai sore hari ini kami juga sangat mengucapkan terima kasih. Jadi hari sore tadi setelah diperiksa saudara Bona ya sebagai saksi ahli, dia telah memberikan keterangan kepada penyidik yang berhubungan dengan apa yang diterima dia dari KPU RI, dihubungkan dengan apa yang diteliti oleh Roy Suryo tentang ijazah Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi, ternyata sama dengan apa yang diterima dia dari KPU. Untuk kita serahkan kepada saudara Bona. Ya. Baik, terima kasih ya buat rekan-rekan pers yang masih menunggu dengan setia, dan juga buat publik yang masih selalu update terhadap permasalahan ijazah ini. Tadi memang cukup lama ya, ada berapa pertanyaan? 27 ya? 27 pertanyaan. Pada intinya memang ini terkait dengan saya sebagai ahli kebijakan publik ya, dan sebagai peneliti juga yang sudah berempiris menemukan yang namanya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna dari KPU ya, yang secara resmi dan menjadi satu-satunya sumber resmi, data resmi untuk yang beredar di saat ini ya. Dengan begitu ini menjadi data resmi acuan apakah penelitian itu meneliti sampel yang tepat atau tidak. Dan jujur saya harus fair ya, bahwa data yang diberikan oleh Pak Dian Sandi ya itu sangat identik, apalagi terbuka ya waktu itu dari KPU tanggal hari Senin kemarin, bahwa spesimen tanda tangan itu mirip, nomor blanko sama, nomor ijazah sama, tanda tangan tuh memang sudah ada dua, itu mirip banget. Tapi harus diingat bahwa sampling yang dari Pak Dian Sandi itu kan bentuknya tidak proporsional karena dipoto dari angle yang berbeda. Jadi tidak bisa di peta komplit gitu. Tapi itu bisa terkonfirmasi secara visual bahwa itu adalah identik. Seperti itu. Nah, ini tadi saya terangkan ke ahli bahwa ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya KPU ini sebagai data sekunder. Karena ini adalah data kopi dari data primer yang diakui KPU. KPU mengakui, meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya, meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi, tapi itulah yang terbaik saat ini kita punya data, artinya sah legal secara administrasi ya. Nah, dari sini terungkap bahwa penyidik bilang bahwa sampel itulah yang dipakai, yang Dian Sandi ini dipakai oleh RRT untuk membuat anak penelitian-penelitian tadi sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Nah, saya akan katakan bahwa kalau memang itu berarti yang dianalisa mereka ini informasi yang sudah tepat. Ya. Kenapa? Semua informasi itu ada. Informasi yang ada di ijazah yang diupload Bapak Dian Sandi di medsosnya X ya, di medsos X, dengan informasi yang ada di KPU, ijazah yang dari KPU itu sama semua. Artinya kalau dianalisa ini sama, hasilnya sama, informasinya ya, tapi kalau medianya belum tentu. Kenapa? Karena kan kertasnya sudah berbeda, warnanya juga berbeda. Jadi sepanjang itu yang dianalisis adalah sampel yang mirip, sampel yang sama di Pak Dian Sandi dengan informasi yang sama di KPU, maka saya bilang itu adalah penelitian yang sah. Tinggal masalahnya, tantangannya adalah apakah analisisnya, apakah pembahasannya, apakah kesimpulannya itu berbeda. Itu kan tergantung metodologi penelitinya. Yang penting kuncinya adalah sampelnya dulu. Dan saya melihat bahwa RRT cukup jujur mengatakan bahwa sampelnya adalah berasal dari uploadan Dian Sandi. Ini yang penting bagi peneliti, jujur pada sampel. Kenapa? Ketika seorang peneliti, kita membaca jurnal, membaca buku sebuah publishing, maka yang kita lihat adalah asumsinya.
ketika ada peneliti yang tidak jujur akan asumsinya, maka kita bisa tertipu. Tapi begitu peneliti jujur pada asumsinya, maka kita akan terikat pada asumsi itu sehingga kita ditawarkan percaya atau tidak. Misalnya, kalau seseorang membaca, ya, dia baca itu ternyata sampelnya disebut sampel ini bersumber dari uploadan medsos, ya kan? Jadi kalau ada orang yang merasa sudah cukup yakin dengan medsos itu, ya silahkan, ya kan? Tapi kan banyak juga yang memang yang tidak yakin, ya udah gak usah dibaca atau gak usah dikutip, ya, gak usah dipercaya, kan seperti itu. Jadi kembali saya tadi tegaskan bahwa begitu informasi ini dikatakan sama yang ada di Pak Dian Sandi dengan informasi yang ada di KPU, maka RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan, ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin, ya, sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan. Artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Tadi ada berapa pertanyaan Pak yang dia gitu? Ada 27 ya? Ada 27. Kalau kurang lebih berapa jam? Mulai jam 10. Iya, jam 10 Tapi sampai ada sekarang. jam istirahat tadi, ada sejam. Pak, dari 27 pertanyaan, kalau mengikuti apa aja Pak yang paling konkret, yang paling substansial Pak? Validasi. Bisa, dan Jadi yang tadi yang paling ditanyakan kepada saksi ahli, masalah apakah sama dengan yang diteliti oleh RRT sama dengan yang diterima dari KPU. Saksi ahli mengatakan sama. Dari mana kesamaannya? Kan ditanya apa dasar menyatakan sama? Dari nomor ijazah, logo, tanda tangan, foto, sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya yang diupload Dian Sandi berwarna, tapi yang diterima oleh saudara Bona Silalahi dari KPU adalah fotokopi hitam putih yang dilegalisasi berwarna. Nah itu yang dijelaskan tadi. Dasar dia menyatakan bahwa yang diteliti RRT sama dengan yang dia terima dari KPU RI. Itu dasarnya tadi. Nah, intinya di situ. Jadi artinya orang RRT sudah benar meneliti. Jadi mereka jujur dan terbuka bahwa mereka meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Nah, itu. Jadi RRT itu tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan. Itu nggak pernah, ya. Jadi kita harus RRT tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Tapi yang mereka teliti adalah ijazah Jokowi, ya kan, palsu. Itu dari hasil uploadan si Dian Sandi itu. Jadi tidak ada mencemarkan nama, sebenarnya tidak ada hubungannya karena peneliti, ya, demikian. saya rasa tidak dari sempat di ini enggak sih diminta dilihatkan ijazah, kan katanya dari penyidik itu mereka menyita ijazah aslinya, itu sempat diminta gitu. Oh, tidak ada, tapi tadi yang diminta ke kita yang diupload Dian Sandi, dia minta ke kita, tadi kita lokasi disandingkan dengan yang diterima benda tua dari KPU RI. Jadi yang dia terima disandingkan dengan yang diupload Dian Sandi. Karena kita bilang sama kan, jadi mereka sandingkan tadi, itu aja sih. Kalau ijazah asli nggak ada. Jadi tadi salinannya dibawa pulang lagi atau Kita bawa, tapi kita kasih foto aja. Kalau tidak kita bawa, kita nggak kasih. subkopinya itu di print. Itu aja. Dan memang bahkan memang yang saya terima dari KPU dijadikan juga ya sebagai bukti bahwa bahwa itu adalah identik dengan yang punya Dian Sandi. Kita kasih dua-duanya tadi, seperti itu. Pak, sebelumnya Pak Rosilio kan juga melakukan penelitian hasil daripada yang Bapak dapatkan dari KPU. Nah, itu ada batasan-batasan nggak Pak, kalau seorang peneliti bisa melakukan penelitian dari hasil yang Bapak peroleh dari KPU berdasarkan hasil penetapan KPU? Kalau saya itu bilang ini ada kelebihan kelemahannya. Kelebihannya adalah setiap yang dari KPU itu mengandung legalisir.
Ini tidak ada pada aslinya maupun pada Dian Sandi punya sampel. Kekurangannya adalah dia tidak punya warna dan dia tidak punya ukuran yang proporsional. Jadi mohon peneliti jangan masuk ke area sini jika memakai sampel yang saya punya dari KPU. Misalnya jangan pernah menanyakan emboss, itu tidak kelihatan, ya kan? Jangan pernah nanyakan warna materai yang nggak pasti, nggak ada kelihatan, ya kan? Atau mungkin jangan pernah nanyakan ukuran huruf, nggak mungkin. Kenapa? Karena setahu saya aslinya A3. Di kita itu fotokopi yang sudah di-convert ke A4. Tapi isi informasinya itu valid dan bisa diteliti. Misalnya tanda tangan, nama pejabatnya, NIP-nya, fotonya itu bisa. Tapi foto terbatas karena memang ya itu fotokopi sudah foto hitam putih di foto asli, di fotokopi lagi, ya kan? Seperti itu. Ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya, kasih. Pak, kemudian satu lagi Pak, terkait perkembangan yang di KIP Pak. KIP. Untuk yang mana? Andri ya Pak ya? Andri sudah selesai. Kemdikdasmen itu Jumat saya harus ngasih kesimpulan. Minggu depan itu sudah masuk pada putusan. Kita tunggu saja ya putusan dari KIP. Apakah nanti permohonan saya terhadap salinan-salinan dokumen-dokumen yang saya minta terhadap Bapak Wapres kita yang saat ini dikabulkan atau tidak? Itu. Oke ya, kasih ya, Mak Buru-buru.